Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailis Mutiara dari kelas 11 MIPA 5. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat mind mapping. Nah, mind mapping di sini adalah antara kolonialisme dan imperialisme. Yang poin A yaitu perebutan mutiara dari timur dan perebutan hegemoni. Yang dimaksud di sini perebutan mutiara yaitu perebutan rempah-rempah, dan perebutan hegemoni yang dimaksud adalah perebutan kekuasaan. Di sini menggunakan kata kunci agar bisa dipahami dan mudah dipahami. Kata kunci yang pertama adalah rempah-rempah. Mengapa bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah? Alasannya yaitu 1. Eropa memiliki suhu sangat dingin. Jadi Eropa itu memiliki suhu yang sangat dingin. Oleh karena itu bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah. Dan yang kedua, beriklim tropis. Yang ketiga, komoditas paling laku. Dan yang keempat, sebagai bahan bumbu masakan. Dan ada juga yang kelima, yaitu bahan minuman untuk menghangatkan tubuh. Kata kunci yang kedua adalah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 disebabkan oleh bangsa penjajah samudera. Ada Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Dan ada juga faktor bangsa Eropa melakukan penjajah, yaitu dengan semboyan 3G. Yang pertama adalah goal. Yang dimaksud goal adalah memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan barang-barang berharga seperti rempah-rempah. Dan yang kedua adalah glory. Yang dimaksud glory adalah membantu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dan yang ketiga, gospel, menjalankan tugas suci untuk menyebarkan bangsa Katolik dan agama Kristen Protestan. Yang pertama yaitu rute ekspedisi Bartolomeus Dias. Pada tahun 1448 melakukan pelayaran demi mencari daerah timur menyusuri pantai barat Afrika, kemudian sampai di Tanjung Harapan atau Afrika Selatan. Ada beberapa faktor Bartolomeus berhenti untuk melakukan pelayaran, yaitu serangan ombak besar yang menghantam kapal-kapalnya. Yang selanjutnya adalah rute ekspedisi Vasco da Gama. Pada tahun 1497 berlayar dari pelabuhan di Sabon untuk memulai penjelajahan melalui rute Bartolomeus Dias, menyusuri pantai barat menuju ke Tanjung Harapan. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama menelusuri Samudra Hindia dan akhirnya sampai di Calicut atau India. Yang selanjutnya yaitu rute ekspedisi Alpano de Albuquerque. Pada tahun 1511 melakukan pelayaran mengikuti rute pelayaran yang dilakukan oleh para pendahulunya, kemudian sampai di Tanjung Harapan. Pada tahun 1512 sampai 1513 Selat Malaka berhasil dikuasai oleh Portugis, menyebabkan para pedagang Islam terdesak dan akhirnya melakukan perlawanan dipimpin oleh Patih Qadir, namun perlawanannya gagal sehingga Patih Qadir terdesak mundur hingga ke Demak. Yang selanjutnya, rute ekspedisi Christopher Columbus. Pada tanggal 3 Agustus 1492, Columbus berangkat dari pelabuhan Spanyol atas dasar keyakinan bahwa bumi itu bulat. Columbus bertolak dari Spanyol menuju ke arah barat, bukan ke arah timur. Mereka optimis akan menemukan daerah baru. Pada tanggal 6 September 1492, rombongan dari Columbus tiba di Kepulauan Kanari, kemudian melakukan perjalanan dari Columbus tiba di Kepulauan Kanari, kemudian melakukan perjalanan kembali melalui Samudra Atlantik yang ganas. Pada tanggal 12 Oktober 1492, rombongan tiba di Kepulauan Bahana. Columbus mengira mereka sudah sampai di tanah Hindia sehingga para penduduk di Kepulauan Bahana. Columbus menyebutnya sebagai orang India. Kemudian Columbus meneruskan perjalanannya, kemudian mendarat di Haiti. Dan Columbus mengira ekspedisinya telah berhasil. Kemudian rombongan Columbus kembali ke Spanyol untuk melapor ke Ratu Spanyol, yaitu Ratu Isabel.
Pada tahun 1453, rombongan Columbus membutuhkan waktu 1 tahun untuk kembali lagi ke Spanyol. Columbus dan rombongannya disambut meriah oleh para penduduknya. Akhirnya, Columbus diakui sebagai penemu benua Amerika. Yang selanjutnya, rute ekspedisi Magellan dan Jan Sebastian Elcano. Ini mappingnya saya balikan ya, dan tidak cukup kertas jadi dibalikan tuh. Pada tahun 1520, Magellan melakukan ekspedisi karena ingin melanjutkan ekspedisi yang dilakukan oleh pendahulunya, yaitu Christopher Columbus. Pada tahun 1520 melakukan pelayaran melalui jalur yang mirip dilayani oleh Columbus. Mereka ke arah barat dan menyusuri Samudra Atlantik, menyusuri benua Amerika Selatan, dan sampailah di selat, yaitu Selat Magellan. Rombongannya melanjutkan perjalanan menyusuri pantai Samudra Pasifik. Pada tahun 1521, setahun kemudian mereka sampai di Pulau Guam. Kemudian di bulan April, rombongannya tiba di Filipina. Ketika mereka tiba, terjadi pertempuran rombongan Magellan, akhirnya terdesak, bahkan pemimpin mereka tewas. Yang selanjutnya, rute ekspedisi Willem Barents. Pada tahun 1594, Willem Barents melakukan pelayaran ke arah utara sampai akhirnya tiba di Kutub Utara dan terjebak di Kepulauan Novaya Zambia, dan akhirnya Willem Barents secara meninggal di dunia di Kutub Utara. Faktor Willem Barents dan krunya gagal dalam ekspedisinya, yaitu Willem Barents tidak dibekali. Faktor Willem Barents dan krunya gagal dalam ekspedisinya. Salah satunya, Willem Barents tidak dibekali pengetahuan yang memadai dalam ekspedisinya melakukan pelayaran. Cuaca sangat dingin membuat Willem Barents meninggal, dan ekspedisi mereka untuk mencari rempah-rempah akhirnya gagal. Dan selanjutnya, rute ekspedisi Cornelis de Houtman dan Pieter Keyser. Pada tahun 1595, mereka justru melakukan pelayaran mengikuti jalur yang sudah dilalui bangsa Portugis. Dengan 249 awak serta 64 merim. Sebagai bentuk pertahanan, Cornelis de Houtman dan Pieter Keyser mengikuti jalur pantai barat Afrika sampai di Tanjung Harapan, menyusuri Samudra Hindia, dan akhirnya tiba di Nusantara. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman dan Pieter Keyser tiba di Nusantara, tepatnya di Banten. Banten kala itu dipimpin oleh Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Ekspedisi Cornelis Houtman dan Pieter Keyser berhasil menemukan tempat rempah-rempah di Nusantara walaupun mereka diusir karena kesombongan mereka sendiri. Yang selanjutnya, rute ekspedisi Jacob van Heemskerck. Pada tahun 1598, Jacob van Heemskerck tiba di Nusantara, tepatnya di Banten, dengan mengikuti jalur Cornelis de Houtman. Sikap Jacob ini berbeda dengan Cornelis de Houtman yang sombong. Justru dia menunjukkan sikap bersahabat bahwa bangsa Belanda ingin melakukan perdagangan rempah-rempah dengan Banten. Karena sikapnya yang baik, akhirnya Jacob diterima oleh Banten. Setelah itu melakukan pelayaran ke Tuban. Pada tahun 1599, tiba di Maluku. Ekspedisi Jacob ini bisa dibilang sangat berhasil karena berhasil menarik simpati masyarakat Nusantara dan mendapatkan rempah-rempah yang melimpah. Setelah itu mereka kembali ke Belanda hingga mereka ketagihan untuk melakukan ekspedisi ke Nusantara. Hingga lambat laun mereka ingin memonopoli dan menguasai Nusantara. Dan yang terakhir adalah rute ekspedisi Prancis, Drake dan Thomas Cavendish. Pada tahun 1579, mereka sampai di Nusantara. Pada tahun 1604, Inggris membentuk beberapa kantor dagang di Indonesia seperti di Ambon, Padang, Makassar, Jepara, dan di Jakarta.
Nah, di sini saya akan menyimpulkan semua materi saya. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki atau Yusmani tahun 1542. 2. Jatuhnya Konstantinopel berdampak dengan kesulitan bangsa Eropa untuk memperoleh rempah-rempah dengan harga terjangkau. 3. Muncul keinginan bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan dunia untuk menemukan rempah-rempah, muncul bangsa pelopor penjajah. 4. Didukung dengan penemuan teknologi yaitu kompas, teknik membuat kapal yang baik, teori Kopernikus, semangat 3D, perjanjian Tordesillas tanggal 7 Juni 1494. Didukung dengan penemuan teknologi. 1. Kompas, yaitu sebagai penunjuk arah. Yang kedua, teknik pembuat kapal yang baik, yaitu untuk menunjang pelayaran. Yang ketiga, teori Kopernikus yang menyatakan bumi itu bulat. Yang keempat, semangat religi, yaitu goal, glory, gospel. Dan yang kelima, perjanjian Tordesillas tanggal 7 Juni 1494 atas praksara Paus Julius yang dilakukan Spanyol. Ini berkaitan dengan semangat religi. Gospel untuk menyebarkan agama Kristen, yaitu Katolik dan Protestan, yang sama-sama meyakini Yesus Kristus itu adalah Tuhan, tetapi Katolik dan Protestan ini memiliki perbedaan yang fundamental sehingga Kristen, Katolik, Protestan dianggap berbeda. Pada waktu itu, bangsa pelopor penjelajah kedua bangsa itu sama-sama menganut ajaran Katolik. Katolik mempercayai bahwa pemimpin agamanya di seluruh dunia adalah Paus, sedangkan Protestan tidak mempercayai Paus. Pada waktu itu, Paus Julius kesal karena kedua bangsa itu berseteru. Paus Julius melakukan perjanjian, yaitu isinya membagi dunia menjadi dua wilayah, timur oleh bangsa Portugis, sedangkan wilayah barat oleh bangsa Spanyol, agar kedua bangsa itu tidak berseteru. Dengan berbagai perjuangan bangsa Eropa tiba di Nusantara, kita patut bersyukur kepada Allah bahwa Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Saatnya kita belajar dari sejarah, tingkatkan sumber daya alam kita untuk bisa mengolah kekayaan alam ini. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.